Bab 3966, Susunan Sihir Ilahi. Nak, harta apa yang kau dapatkan di sini? Serahkan sekarang juga, kata Yin Hai Dizun dingin. Melihat ini, makhluk laut lainnya melesat dan langsung mengepung Molly dan Raja Iblis Cian. Hehehe, banyak makhluk laut menyeringai ke arah Raja Iblis Cian, yang memiliki tubuh kaisar bela diri yang cantik. Mereka menjilati lidah mereka. Mata mereka memancarkan tatapan penuh nafsu dan berapi-api. Ia benar-benar cantik bak manusia. Dan ia juga memiliki temperamen iblis. Aura ini, yang terus berubah antara malaikat dan iblis, membuat mereka masing-masing merasa seolah-olah ada api yang membakar di perut bagian bawah mereka. Kecantikan seperti itu, bahkan jika mereka mencari di seluruh klan laut, mereka mungkin tidak akan menemukan banyak. Hanya para putri dan wanita cantik papan atas lainnya dari klan laut mereka yang bisa dibandingkan. Kan? Liar. Sungguh sekelompok pria menjijikkan. Raja Iblis Cian merasakan tatapan berminyak dan licin dari makhluk laut ini. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat buruk rupa. Ia telah menciptakan kembali tubuh indah kaisar bela diri si cantik merah agar ia bisa tinggal bersama Molly selamanya. Tubuhnya adalah sesuatu yang hanya bisa dikagumi Molly. Raja Iblis Api Merah kini dipenuhi amarah. Berharap ia bisa mencungkil mata makhluk-makhluk laut ini. Itu, di tempat lain. Molly mengabaikan makhluk-makhluk laut itu. Menatap tajam ke arah galaksi kekacauan primal. Seolah menangkap sesuatu. Secercah keterkejutan melintas di matanya. Nak, aku bicara padamu. Kau tidak mendengarku. Yin Hai Dizun mengamuk. Suaranya dingin ditujukan pada Molly. Beraninya orang ini mengabaikannya di depan Master Linggui. Boom! Yin Hai Dizun tak kuasa lagi menahan diri. Dengan gerakan tiba-tiba, ia langsung menyerang Molly. Seketika, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Meskipun Yin Hai Dizun telah kehilangan satu lengan, ia masih seorang master tingkat Earth Zone. Aura laut yang mengepul memenuhi udara. Mengubah seluruh dunia menjadi wilayah laut. Wilayah makhluk laut itu menyebar. Langsung menyelimuti Molly. Di saat yang sama, Yin Hai Dizun meletus dengan niat membunuh, bertekad untuk segera menangkap Molly dan melampiaskan kebenciannya. Hahaha, Yin Hai Dizun, tak apa kau membunuh bocah ini, tapi jangan bunuh wanita cantik di sampingnya. Aku ingin menikmatinya nanti. Cek-cek, wanita manusia yang begitu memukau, sungguh berbakat, pasti sangat memuaskan bermain dengannya. Hahaha, hahaha. Sekelompok master klan laut tertawa terbahak-bahak, mengabaikan Molly dan Raja Iblis Cian. Ini karena mereka semua merasa aura Molly dan Raja Iblis Cian tidak terlalu kuat, paling-paling hanya setingkat Dizun. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi mereka? Yin Hai Dizun sendiri bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Dan memang, menghadapi serangan Yin Hai Dizun, Molly tampak membeku, menatap galaksi yang kacau. Mengabaikan serangan Yin Hai Dizun sepenuhnya. Nak, aku akan mengalahkanmu dulu. Lalu aku akan membunuh wanitamu tepat di depanmu. Tatapan Yin Hai Dizun tajam. Ia sudah lama ingin membunuh Molly, tetapi digagalkan oleh Qin Chen. Sekarang, dia telah menemukan tim klan laut mereka dan bertemu Molly. Dia harus membunuh kedua orang ini terlebih dahulu. Lalu setelah menemukan Qin Chen, dia akan membunuh pemuda dari klan naga sejati di tangannya. Barulah setelah itu dia bisa meredakan kebenciannya. Namun sekarang, dia tidak akan langsung membunuh Molly, karena dia juga tertarik pada Raja Iblis Api Merah. Dia merasa wanita ini begitu menawan, jauh lebih menggoda daripada sebelumnya di pohon kekacauan. Wanita itu memiliki semacam hasrat yang membuatnya ingin membunuhnya. Dorongan yang tak tertahankan. Ia ingin menangkap Molly dan wanita cantik ini. Lalu, di hadapan Molly, ia dan para ahli klan laut lainnya akan mempermainkan wanita muda montok ini sampai mati. Membiarkannya menyaksikan wanita kesayangannya dipermainkan sampai mati. Saat Yin Hai Dizun menyelesaikan kata-katanya, Molly, yang ekspresinya tetap tenang, tiba-tiba berbalik. Matanya berkobar dengan cahaya dingin yang mengancam akan menghancurkan seluruh dunia. Benarkah? Dengan suara dingin itu, Molly tiba-tiba meletuskan energi iblis hitam yang mengerikan. Boom! Energi iblis hitam ini melonjak keluar seperti tentakel, menusuk Yin Hai Dizun dengan ganas. Dengan sekali hembusan, wilayah Yin Hai Dizun langsung tertusuk.
Kemudian, saat Yin Hai Dizun menatap ngeri, tentakel-tentakel itu menembus tubuhnya. Ah! Yin Hai Dizun menggeliat ketakutan di kehampaan. Meronta kesakitan. Seolah ditusuk gurita. Mempermainkan wanitaku sampai mati. Kalau begitu, Mozi, aku akan mempermainkanmu dulu. Gurgle, esensi primordial bumi di dalam Yin Hai Atli Venerable dengan cepat dilahap oleh tentakel iblis hitam, lalu mengalir ke tubuh Molly. Ia menjerit kesakitan. Dagingnya menyusut dengan cepat. Ketakutan tak berujung menggenang di matanya saat ia menatap Molly. Yin Hai Atli Venerable. Tidak bagus. Turunkan Yin Hai Atli Venerable. Bunuh dia. Makhluk laut lainnya, yang sebelumnya menyaksikan kegembiraan itu dengan senyum, kini meledak dalam amarah. Bum bum bum. Masing-masing melepaskan aura mengerikan saat mereka menyerang. Terlebih lagi, ekspresi spirit Turtle Atli Venerable berubah. Metode Molly terlalu aneh. Ia telah mengikat Yin Hai Atli Venerable secara langsung, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Meskipun kekuatan Yin Hai Atli Venerable tidak terlalu kuat di antara Atli Venerable, ia tetaplah seorang Atli Venerable. Bagaimana mungkin ia begitu tak berdaya? Boom! Rasa dingin menggerogoti spirit Turtle Atli Venerable. Tak ingin gegabah. Dalam amarahnya, ia juga bergerak, mengayunkan tongkatnya dengan ganas ke arah Molly. Tiba-tiba, langit dan bumi runtuh, lautan bintang tenggelam, matahari dan bulan meledak, dan dunia menjadi sunyi dan sunyi. Sebuah kekuatan yang dahsyat mengalir turun. Tongkat kerajaan itu tiba-tiba berubah menjadi seekor kura-kura roh raksasa, setinggi 10.000 kaki, hitam pekat, dan dipenuhi aura klan laut. Ia mengancam akan membunuh Molly dengan satu serangan. Klan laut, haha, Molly, dipenuhi niat membunuh. Tiba-tiba mencibir sambil menatap para master klan laut yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya. Dengan sebuah benda yang dilempar dengan cepat, ia langsung menjebak kura-kura roh raksasa itu. Dengan suara boom yang menggema, seperti api penyucian yang kacau dibuka, ratusan bayangan iblis kekacauan raksasa muncul, masing-masing memancarkan kekuatan iblis yang mengerikan. Saat bayangan iblis itu menjulurkan cakar mereka langsung mengubah dunia yang mereka miliki menjadi gunung iblis yang besar. Boom, boom, boom. Di bawah gunung iblis, energi kekacauan merasuki, menyelimuti langit dan bumi. Ratusan bayangan iblis dan kura-kura roh raksasa lenyap dalam sekejap. Pada saat itu, kekuatan iblis yang tak terbatas melonjak ke langit. Dalam sekejap, itu menenggelamkan segalanya. Bahkan seluruh gunung iblis lenyap di bawah luasnya kekuatan iblis. Hanya menyisakan formasi luas yang tepinya tampak membentang sejauh mata memandang. Formasi ini seolah mengukir dunianya sendiri, menggantung tinggi di atas langit berbintang. Formasi seluas itu menggantung di langit berbintang, dan di dalam dunianya yang tak terbatas duduk 100 sosok dewa iblis. Masing-masing dari 100 sosok ini mengenakan baju besi iblis, dan masing-masing memancarkan aura iblis. Formasi ini tampaknya merupakan kerajaan di dalam iblis, dan 100 sosok iblis di dalamnya tampaknya adalah dewa dan iblis tertinggi dari kerajaan ini. Bab 3967 Kekacauan Dewa dan Iblis. Tak terlihat jejak klan laut di sini. Entah itu hantu roh raksasa, penguasa bumi Yin Hai, atau para penguasa klan laut lainnya. Semuanya telah lenyap. Formasi dewa iblis yang luas melayang di langit berbintang, dijaga oleh ratusan makhluk bak dewa iblis. Aura yang terpancar dari formasi dan ratusan dewa iblis mengguncang alam semesta selamanya, memberinya aura kejahatan. Itu, di kejauhan, beberapa yang mulia lewat, terpana oleh pemandangan itu. Apa yang mereka lihat? Sekelompok prajurit klan laut yang kuat, dipimpin oleh penguasa bumi kura-kura roh klan laut, langsung ditelan oleh formasi yang dipimpin oleh Molly. Pemandangan ini membuat jantung mereka berdebar kencang. Banyak yang bahkan menggigil. Kaki mereka melemah. Menatap formasi iblis seperti itu. Tak hanya yang mulia biasa, tetapi bahkan para penguasa bumi tingkat atas pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Boom! Raungan samar menggema dari antara 100 dewa iblis. Jelas itu adalah sekelompok master dari klan laut yang mencoba keluar dari formasi. Namun, formasi itu tampaknya berada di alam lain, mencegah penguasa bumi penyuruh dan yang lainnya untuk
melepaskan diri. Seolah-olah mereka telah memasuki cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen, yang sepenuhnya dikendalikan oleh master formasi tersebut. Molly, orang-orang ini telah melihat formasi 100 dewa iblis ini. Haruskah kita? Penguasa iblis api merah menatap para venerable yang jauh. Matanya berkilat dingin dan penuh niat membunuh. Jelas berniat membunuh. Anak kecil, jangan buang waktu pada orang-orang ini. Galaksi kekacauan telah mulai beriak. Jelas bahwa seorang master telah memasuki kedalamannya. Jika kau tidak pergi sekarang, peluangmu untuk mendapatkan harta karun itu sangat tipis. Pada saat ini, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema dari dalam tubuh Molly. Suara dingin ini, seperti hantu, bergema di seluruh langit dan bumi. Langsung membuat ekspresi Molly menjadi sangat hormat. Baik, senior, kata Molly dengan hormat kepada suara itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Bagaimana kabarmu? Seberapa kuat formasi ilahi 100 iblis yang diberikan leluhur iblis ini? Suara dingin yang agung itu terkekeh. Senior, kau benar-benar layak menjadi iblis kekacauan kuno. Aku mengagumimu, kata Molly dengan hormat. Tentu saja, formasi ini secara pribadi dikembangkan olehku. Leluhurmu, dulu. Sayangnya, selama bertahun-tahun yang tak berujung ini, formasi ini telah rusak parah. Dan hanya sebagian kecil dari kekuatannya yang tersisa. Di masa jayanya, apalagi beberapa makhluk kecil ini. Bahkan makhluk purba pun akan bergidik melihatnya. Suara dingin itu tertawa terbahak-bahak. Dan energi iblis yang melonjak-melonjak ke langit seperti lautan luas. Molly ini ternyata memiliki iblis kekacauan di dalam dirinya. Boom, boom, boom. Raungan menggema di formasi ilahi 100 iblis. Jelas merupakan yang mulia penyu roh bumi yang meraung dan membombardirnya tanpa henti. Lepaskan mereka. Selama mereka terjebak dalam formasi 100 iblis ini, dengan kekuatan makhluk-makhluk kecil ini, mereka takkan bisa lolos dari maut. Mereka takkan mampu bertahan lama. Cepat atau lambat, mereka akan berubah menjadi sumbernya dan diserap serta dimurnikan oleh formasi 100 iblisku. Tuan Qian, ayo pergi. Molly menyimpan formasi 100 iblis dan langsung terbang menuju galaksi kekacauan. Senior, di mana galaksi kekacauan ini? Tanya Molly. Penasaran, dewa dan iblis kekacauan ini adalah dewa dan iblis kuno yang ditemui Molly di alam rahasia ini. Dalam kata-kata pihak lain, ini adalah dewa dan iblis yang terbangun dari kekacauan kuno. Setelah Molly dan Tuan Iblis Qian memasuki alam rahasia ini, mereka menjalani banyak ujian dengan yang mulia segala ras dan hampir mati beberapa kali. Kemudian, mereka mengetahui bahwa pengalaman ini diciptakan oleh jiwa sisa yang ditinggalkan oleh dewa dan iblis kekacauan ini, dan Molly serta Tuan Iblis Qian dari. Di antara sekian banyak venerable, beberapa berhasil keluar dari pengepungan dan selamat. Sedangkan venerable lain yang memasuki dunia rahasia ini bersama mereka, mencari harta karun, semuanya musnah di dalamnya. Tubuh mereka pun padam. Ketika Molly dan Raja Iblis Api Merah mencapai tahap akhir ujian bersama, Dewa Iblis Kekacauan memberi tahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkan harta karun tertinggi, sementara yang lain harus mati. Keduanya dapat memutuskan sendiri siapa yang akhirnya akan menerima harta karun tersebut. Molly dan Raja Iblis Api Merah hancur berkeping-keping. Mereka telah berjuang keras melewati berbagai kesulitan, hanya untuk menghadapi keputusan hidup atau mati seperti itu. Bagaimana mungkin mereka menerima ini? Mereka bahkan mempertimbangkan untuk berjuang keluar, tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, langkah seperti itu pada akhirnya akan mengakibatkan kematian mereka sendiri. Mereka hanya punya satu pilihan, kematian mereka sendiri atau kematian orang lain. Oleh karena itu, ketika Dewa Iblis Kekacauan mengirim mereka ke tempat penentuan terpisah, Molly dan Raja Iblis Api Merah masing-masing memilih untuk membiarkan yang lain hidup. Yang mengejutkan mereka, setelah membuat keputusan ini, keduanya selamat. Kemudian, Dewa Iblis Kekacauan memberitahu mereka bahwa inilah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Hanya jika mereka berdua saling membiarkan hidup, mereka dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika tidak, apapun pilihan mereka, mereka berdua akan mati. Dalam kata-kata Dewa Iblis Kekacauan, ia tidak pernah membayangkan bahwa di antara klan iblisnya,
keturunan Dewa Iblis Kekacauan. Akan ada pasangan yang begitu penyayang dan setia, yang rela berkorban untuk satu sama lain. Molly dan Raja Iblis Api Merah sama-sama diuntungkan. Kultivasi mereka maju pesat. Pada saat yang sama, Molly juga mendapatkan pengakuan Dewa Iblis Kekacauan dan menjadi parasit Molly. Bersiap untuk mengikuti Molly keluar dari dunia ini. Dalam kata-kata Dewa Iblis Kekacauan, dengan bantuannya, Molly dapat sepenuhnya merajalela di dunia yang hancur ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Molly, karena ia tahu segalanya tentang dunia ini. Mendengar pertanyaan Molly, Dewa Kekacauan dan Iblis langsung berkata dengan bangga, galaksi kekacauan adalah inti dari dunia reruntuhan ini. Bisa dibilang tempat ini adalah tempat rahasia dunia ini. Alasan mengapa banyak dari kita, makhluk primordial, Dewa Kekacauan, dan Iblis datang ke sini di masa lalu adalah karena sifat khusus dunia reruntuhan ini. Galaksi kekacauan ini memiliki banyak harta karun, tetapi juga penuh dengan bahaya. Di seluruh alam semesta, saya khawatir hanya Dewa Kekacauan dan Iblis serta makhluk primordial pada masa itu yang tahu tentang galaksi kekacauan ini. Namun, setelah bertahun-tahun, saya khawatir semua makhluk primordial di dunia ini telah mati, yang menjadikannya kesempatan baik bagi leluhur iblis ini. Dewa Kekacauan dan Iblis sangat bangga dan berkata, dengan leluhur iblis ini di sini, saya jamin harta karun di galaksi kekacauan ini akan menjadi milikmu. Ku dengar kau sepertinya punya musuh lama. Ya, Raja Iblis Api Merah berkata cepat dengan raut wajah getir. Selama orang ini ada di sana, kita hampir tidak akan mendapat bagian dari harta karun itu. Jangan khawatir, Dewa Kekacauan dan Iblis itu sangat arogan. Hehe, menurut apa yang kau katakan, anak ini pastilah integrator kekayaan besar langit dan bumi. Jadi dia bisa menekan kekayaanmu. Tapi kali ini, aku di sini. Dan harta karun di galaksi yang kacau ini pasti akan menjadi milikmu. Aku akan menghancurkan kekayaannya. Haha. Terima kasih, senior, kata Raja Iblis Api Merah dengan penuh semangat. Bab 3968. Tinggi dan megah. Ini masalah kecil, kata Dewa Iblis Kekacauan dengan bangga. Baiklah, senior. Bolehkah aku meminta sesuatu? Molly tiba-tiba bertanya. Bicaralah. Jika kau bertemu orang ini di masa depan, tolong jangan bunuh dia, kata Molly. Lier, kau, Raja Iblis Api Merah tiba-tiba menoleh. Bingung mengapa Molly meminta seperti itu. Oh, kenapa? Dewa Iblis Kekacauan tiba-tiba tertarik. Ku dengar orang ini sepertinya sainganmu. Kenapa kau tidak membiarkanku membunuhnya? Mata Molly penuh tekad, bersinar seperti bintang di langit malam. Qin Chen memang sainganku, tapi dia telah membantuku di tempat harta karun ilahi segudang ini. Itulah salah satu alasannya. Kedua, kita berdua berasal dari alam bawah dan telah saling bertarung sepanjang jalan. Jadi kita punya koneksi yang cukup kuat. Membunuhnya akan menyelamatkanku dari satu lawan yang lebih sedikit dalam perjalanan menuju tak terkalahkan. Yang terpenting, aku tidak ingin bergantung padamu, senior. Aku berharap bisa mengalahkannya dengan adil dan jujur, dan menunjukkan padanya siapa jenius paling berbakat di alam semesta. Petik 2. Molly berbicara dengan tegas. Matanya penuh tekad. Dia ingin mengalahkan Qin Chen secara langsung dan menebus rasa malunya yang telah hilang. Hahaha. Luar biasa. Para dewa dan iblis kekacauan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari penerus pilihan leluhur ini, kau mampu menyempurnakan Gu Iblis abadi dan bertahan hidup bahkan dalam situasi putus asa. Inilah keberanian. Kau mampu mengalahkan banyak musuh dan mencapai ujian akhir dalam penilaian yang kutetapkan. Inilah strategi. Kau rela mengorbankan nyawamu demi orang yang kau cintai. Tak takut akan kematianmu sendiri. Inilah kasih sayang. Kau membela lawanmu. Tak mau menggunakan orang lain sebagai dalih. Inilah kebenaran. Sungguh keberuntunganku bertemu seseorang yang begitu berani, strategis, penuh kasih sayang, dan benar. Yakinlah, denganku di sisimu, kau pasti akan menjadi bintang paling terang di alam semesta, menguasai alam semesta selamanya dan meraih kesuksesan tertinggi. Para dewa dan iblis kekacauan tertawa terbahak-bahak. Energi iblis mereka membumbung tinggi ke langit. Raja Iblis Api Merah juga menatap Molly dengan tatapan berbinar. Matanya melembut karena kekaguman.
Seperti yang diharapkan dari liarku. Tak takut menghadapi tantangan. Cerdik menghadapi godaan. Setia pada hatinya. Jujur dan mulia. Raja Iblis Api Merah dipenuhi kekaguman pada Molly. Saat ini, sosok Molly begitu agung dan menjulang tinggi sehingga ia merasa bahkan dirinya sendiri tak tertandingi. Mendengar pujian dari para dewa dan iblis kekacauan dan Raja Iblis Api Merah, tatapan Molly tajam, tetapi sudut mulutnya berkedut. Sebenarnya, ia punya alasan lain yang tak terucapkan. Meskipun kekuatannya telah melonjak, jauh melampaui dirinya sebelumnya. Dan dengan bantuan sisa-sisa roh dewa dan iblis kekacauan yang lahir dari kekacauan alam semesta di alam rahasia ini, Molly masih merasa dirinya bukan tandingan Qin Chen. Meskipun perasaan ini samar, entah mengapa, sebuah pikiran muncul di dalam dirinya. Bagaimana mungkin, dengan bakatku, aku pasti akan menjadi ahli tingkat atas. Qin Chen cepat atau lambat akan dikalahkan olehku. Gumam Molly dalam hati, melesat menuju galaksi kekacauan. Dalam kehampaan yang tak berujung, Ye Xuan juga melesat cepat menuju galaksi kekacauan. Sambil terbang, Qin Chen juga mulai memilah-milah banyak harta yang diperolehnya setelah membunuh klan Api Luan. Dengan lambaian tangannya, Qin Chen segera mengeluarkan harta karun satu demi satu dari cakram giok penciptaan Qian Kun miliknya. Sejumlah besar harta karun melayang di udara. Semuanya adalah hasil panen dari harta karun ilahi Wan Xiang saat ini. Namun, kebanyakan dari harta karun tersebut hanyalah harta karun biasa, dan hanya ada sedikit harta karun yang kuat dari Yang Mulia. Namun, para tetua klan Api Luan dan Yang Mulia Bumi Iblis Malam yang telah terbunuh memiliki dua harta karun yang bagus. Dan tentu saja Ghost Zen. Harta karun di tubuh penguasa bumi. Tapi yang terpenting bagiku adalah gelang Void Mirage ini. Kata Qin Chen lembut. Dengan sebuah pikiran, gelang di penguasa bumi Zen Hantu muncul di tangan Qin Chen. Setelah gelang itu muncul, zirah ilahi Haotian di tubuh Qin Chen langsung memancarkan jejak fluktuasi. Dan gelang Void Mirage Qin Chen yang lain juga terus memancarkan aura mengerikan. Begitulah rasanya, hati Qin Chen gembira dan bahagia. Ia menuangkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalamnya. Menghapus tanda penguasa bumi Zen Hantu di gelang Void Mirage. Lalu menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk meninggalkan jejak di gelang Void Mirage sedikit demi sedikit. Wow, saat Qin Chen mengaktifkannya, gelang Void Mirage terus memancarkan aura mengerikan. Gemuruh, zirah ilahi langit cerah milik Qin Chen juga muncul. Zirah ilahi langit cerah ini menyelimuti wujud naganya. Seperti baju besi tebal, memancarkan kilau dingin di alam semesta yang suram. Gelang Void Mirage yang lain juga bergetar. Wow, setelah Qin Chen meninggalkan jejak aslinya di gelang Void Mirage, jejak itu perlahan mulai menyelimuti tangan kirinya. Kekuatan mistis yang tak terjelaskan mengalir dari gelang itu, memasuki Clear Sky Divine Armor. Kemudian, secara bertahap menyatu dengan aura gelang Void Mirage lainnya, dan mulai mengalami transformasi kualitatif. Gelombang tekanan yang luar biasa memancar. Tekanan yang memancar sekarang adalah tekanan yang sesungguhnya. Momen fusi ini adalah saat harta karun misterius ini mengungkapkan kekuatan aslinya. Wow, tekanan yang begitu kuat. Qin Chen, yang melayang di alam semesta, tercengang, dan kegembiraan serta antisipasinya tiba-tiba meningkat. Kekuatan yang dilepaskan dari kedua pasang gelang itu bagaikan perpaduan instrumen yang halus. Bahkan pola mistis pada kedua gelang itu, jika digabungkan, membentuk pola mistis yang lebih besar dan lebih mendalam. Tekanan tak berujung terus memancar. Terlebih lagi, kekuatan kedua harta karun tertinggi ini secara bertahap menyatu dengan Clear Sky Divine Armor. Sebelumnya, meskipun harta karun ini merupakan satu set, sebenarnya mereka adalah bagian-bagian yang terpisah. Kini, kedua gelang itu menyatu sepenuhnya dengan zirah ilahi langit cerah, memancarkan aura yang menakjubkan. Menyaksikan pemandangan ini dengan saksama, rasanya seperti selamanya. Tetapi kenyataannya, semuanya berakhir hanya dalam beberapa puluh detik. Semuanya kembali tenang, hanya zirah ilahi yang luas itu yang tersisa, melayang di atas Qin Chen. Terlebih lagi, zirah ilahi ini tidak hanya terukir di tubuh Qin Chen, tetapi terukir dalam ke dalam dirinya, perlahan-lahan. Menyatu dengan sisik naga di tubuhnya. Sungguh perasaan yang ajaib.
Qin Chen merasa seolah-olah ia tidak mengenakan zirah ilahi, melainkan selaput tipis, seolah-olah ia telah menumbuhkan lapisan kulit. Harta karun ini, di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Bahkan naga leluhur primordial pun terpesona. Tatapannya berkedip-kedip. Aura yang terpancar dari zirah ilahi Haotian bahkan memucat. Ayo, pelindung pergelangan tangan Mirage Void. Biarkan aku merasakan kekuatanmu saat ini. Qin Chen mulai menyalurkan kekuatan naga ke dalam tubuhnya. Gelombang kekuatan naga, yang diperkuat oleh pelindung pergelangan tangan Void Mirage, langsung mengubah Qin Chen menjadi naga leluhur. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Aura yang begitu mengerikan hingga membentuk aura yang mirip dengan naga kuno. Bab 3969. Jalan Waktu dan Ruang. Kembali ke wujud leluhur. Seru Qin Chen kaget. Gelang Mirage yang asli memperkuat kekuatan teknik rahasia, seperti kekuatan naga. Ketika kedua gelang itu digabungkan, mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan naga Qin Chen, tetapi juga secara halus mengubah kekuatan. Itu benar-benar mulai memancarkan aura kekacauan. Kekuatan naga kekacauan. Ini adalah kekuatan naga unik yang hanya dimiliki oleh naga leluhur primordial. Dan pada saat ini, Qin Chen benar-benar telah melepaskannya. Dasar bocah. Naga leluhur primordial benar-benar tercengang, menatap zirah ilahi Haotian milik Qin Chen. Benda ini benar-benar dapat menyebabkan Qin Chen memancarkan kekuatan naga kekacauan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa benda ini benar-benar dapat menyebabkan Qin Chen memancarkan kekuatan naga kekacauan. Kekuatan naga kekacauan adalah aura naga yang hanya dimiliki oleh makhluk primordial seperti dirinya, yang lahir dari kekacauan. Meskipun Qin Chen telah memperoleh kekuatan jiwa naganya, dia tidak akan pernah bisa melepaskan kekuatan naga kekacauan yang begitu sempurna. Namun, pemandangan di hadapannya masih membuat naga leluhur primordial tercengang. Meskipun kekuatan naga kekacauan yang terpancar dari Qin Chen sangat lemah, fakta bahwa ia dapat melepaskannya merupakan keajaiban tersendiri. Boom! Qin Chen mengaktifkan berbagai kekuatan spesial di dalam dirinya. Tidak hanya kekuatan naga kekacauan yang diaktifkan, tetapi kekuatan spesial lainnya juga mengalami beberapa perubahan unik. Bahkan ketika ia mengaktifkan kekuatan waktu, ia secara halus mengguncang ruang di sekitarnya. Qin Chen merasa seolah-olah ia bisa muncul di mana saja di dunia ini. Ini, kekuatan ruang dan waktu. Seru leluhur agung dunia primordial dengan takjub dari cakram giok penciptaan Qian Kun. Ruang dan waktu. Qin Chen terkejut. Memang, kekuatan ruang dan waktu adalah salah satu kekuatan paling ajaib di alam semesta. Leluhur agung dunia primordial berkata dengan nada serius. Ketika alam semesta terbuka dan kekacauan lahir, 3.000 jalan agung lahir di antara langit dan bumi. Di antara jalan agung ini, terdapat jalan bawaan dan jalan yang diperoleh. Dalam jalan ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah yang tertinggi dan ruang adalah rajanya. Jalan agung yang menggabungkan waktu dan ruang adalah jalan agung ruang dan waktu. Waktu adalah yang tertinggi, dan ruang adalah rajanya. Gumam Qin Chen, senior. Apakah Anda mengatakan bahwa di antara 3.000 jalan agung, waktu dan ruang adalah yang terkuat? Naga leluhur primordial menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya pepatah. Faktanya, setelah dua pepatah ini di era primordial, ada pepatah lain, takdir tidak terungkap. Sebab dan akibat adalah rajanya, dan kekuatan adalah yang tertinggi. Apakah ini berarti dao agung kekuatan adalah dao agung tertinggi? Selain itu, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa yin dan yang tidak terungkap, dan takdir adalah yang tertinggi. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mutlak. Di antara 3.000 jalan agung kekacauan, tidak ada perbedaan antara yang tinggi dan yang rendah. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa jalan agung bawaan seperti ruang dan waktu pasti lebih unggul daripada jalan agung yang diperoleh seperti dao agung pisau dan dao agung pedang. Ini karena jalan agung bawaan mewakili hukum alam semesta dan merupakan perwujudan asal mula alam semesta. Ketika Anda sepenuhnya memahami jalan agung bawaan, Anda dapat melihat sekilas esensi alam semesta. Namun, meskipun jalan agung bawaan lebih unggul daripada jalan agung yang diperoleh, tidak dapat dikatakan bahwa jalan agung bawaan pasti lebih kuat kekuatannya. Ketika pedang dikultivasikan secara ekstrim,
Ia juga dapat menembus ruang dan waktu serta memutus hubungan sebab dan akibat. Semuanya bergantung pada kekuatan pemahaman Anda tentang jalan agung. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa dao ruang dan waktu tetap menjadi jalan tertinggi di alam semesta ini. Naga leluhur primordial menatap Qin Chen dengan kaget. Dao ruang dan waktu adalah kekuatan magis yang bahkan makhluk purba ini, dewa dan iblis kekacauan, mungkin takkan mampu kuasai. Dan kini, ia telah menyaksikannya langsung pada seorang bocah manusia. Qin Chen kini memahami kekuatan dao ruang dan waktu. Gelang Fata Morgana ini secara tak terduga telah menggabungkan kekuatan spasial dan temporalnya. Sebuah kombinasi yang benar-benar dapat memengaruhi ruang dan waktu. Wus, wus. Qin Chen mengaktifkan kekuatan ruang dan waktu. Dan tiba-tiba, sosoknya yang melesat menembus alam semesta menjadi kabur. Wus, 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 wus. Hampir seketika, ratusan Qin Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul berdempetan di langit berbintang yang tak terbatas. Qin Chen ini terpisah puluhan ribu mil. Dan dalam sekejap, 1.000.000 mil telah berlalu. Ratusan Qin Chen lenyap. Hanya menyisakan satu Qin Chen yang berada 1.000.000 mil jauhnya. Hahaha, kekuatan ruang waktu yang luar biasa. Gerakan ini dapat menyebabkan distorsi ruang waktu. Memungkinkan wujud asliku muncul di wilayah manapun di ruang waktu ini. Setiap sosok adalah wujud asliku. Aku, dari ruang dan waktu yang berbeda. Seru Qin Chen penuh semangat. Kekuatan waktu dapat membekukan waktu. Dan kekuatan ruang dapat menyegel ruang. Namun, semua ini terlalu elementer. Gabungan kekuatan ruang dan waktu dapat menghasilkan efek yang bahkan lebih mengerikan. Bahkan hanya dengan satu jurus ini, Qin Chen merasakan kekuatan ruang dan waktu di dalam dirinya melemah secara signifikan. Jelas terkuras. Jurus ini, kusebut gangguan ruang dan waktu, akan menjadi kartu truf baruku. Gumam Qin Chen. Qin Chen juga tahu bahwa jurus ini tidak bisa sering digunakan. Ia samar-samar merasa jika terlalu sering digunakan, bahkan akan merusak esensi waktu. Jurusmu hanyalah prototipe dari jalan waktu. Jalan ruang dan waktumu terlalu lemah. Itu hanyalah simulasi jalan ruang dan waktu yang menggunakan harta karun. Dan masih jauh dari jalan agung ruang dan waktu yang sesungguhnya, kata naga leluhur agung sambil mencibir. Naga leluhur agung senior. Kau tidak iri, kan? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Tetapi ia merasakan sedikit nada getir dalam kata-katanya. Bah, aku pasti iri padamu. Apa itu jalan raya ruang dan waktu? Di masa keemasanku, Tuan Naga bisa melawan ruang dan waktu, menjelajahi masa lalu dan masa depan. Kau tidak tahu apa-apa, kata naga leluhur primordial dengan arogan. Baiklah, baiklah, senior, kaulah yang terkuat, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dasar bocah nakal, naga leluhur primordial hampir murka mendengar jawaban Qin Chen yang asal-asalan. Apa bocah nakal ini tahu apa artinya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Setelah menyimpan zirah ilahi langit cerah, Qin Chen merasa itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Zirah dan gelangnya saja sudah cukup mengerikan. Apa jadinya jika ia bisa mendapatkan komponen lainnya? Sayangnya, Qin Chen masih belum tahu di mana komponen lainnya berada. Ia berasumsi semuanya ada di galaksi Netherworld. Tetapi Ghost Zen Earth Venerable memiliki gelang Void Mirage. Ia bertanya-tanya apakah Ghost Zen Earth Venerable mendapatkannya dari galaksi Netherworld atau dari tempat lain. Semuanya. Aku hanya harus membiarkan takdir berjalan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Harta karun seperti ini bergantung pada keberuntungan dan tidak bisa dipaksakan. Dipimpin oleh naga leluhur primordial, Qin Chen terus maju. Entah sudah berapa lama ia melintasi kehampaan sebelum akhirnya melihat cahaya yang cemerlang dan bersinar. Kilauan perak yang berkilauan, menyilaukan dan memikat. Ketika Qin Chen tiba dan melihat pemandangan di hadapannya, ia tercengang. Rangkaian galaksi jatuh di sini seperti air terjun dari langit. Di sini, galaksi-galaksi menyatu menjadi galaksi yang luas dan tak terbatas. Tak terbatas dan tak berujung, tanpa ujung yang terlihat. Bab 3970 Matahari Terbit. Lautan bintang beriak dengan kilau keperakan. Tampak begitu memukau. Tampak seperti samudera keperakan. Namun juga menyerupai kumpulan cahaya bintang yang tak berujung. Cahayanya yang berkilauan tak nyata. Sensasi bak mimpi.
Di dalam lautan bintang, bintang-bintang tenggelam dan melayang, masing-masing diliputi aura kekacauan. Jika galaksi Nether adalah sungai hitam pekat, maka galaksi Chaos adalah sungai perak yang luas, luas dan tak terbatas. Pada saat ini, banyak master dari berbagai klan telah berkumpul di tepi galaksi Chaos. Para master ini melayang di atas galaksi Chaos, menghunus berbagai harta venerable dan memegang memancing. Itu anak laki-laki dari klan naga sejati. Melihat Qin Chen mendekat, banyak venerable di sekitarnya menoleh, tetapi tidak ada yang bereaksi. Beberapa venerable yang sebelumnya berada di sarang naga Chaos juga muncul. Ekspresi mereka sedikit berubah saat melihat Qin Chen. Hah, orang-orang ini sedang memancing di galaksi ini. Qin Chen tergerak oleh kilauan keperakan lautan bintang di hadapannya. Keberadaan tempat seperti itu di dunia sungguh luar biasa. Namun, melihat para venerable ini memancing, Qin Chen terdiam. Apakah mereka salah mengira galaksi Primal Chaos ini sebagai galaksi Netherworld? Sebelum pikiran ini sempat terlintas, terdengar suara gemerincing. Tiba-tiba, seorang venerable mengayunkan pancingnya, dan seekor ikan yang memancarkan aura kekacauan tertangkap dan langsung disimpan di ruang penyimpanannya. Hahaha. Satu lagi, venerable itu diliputi kegembiraan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan para venerable lain di sekitarnya menatapnya dengan iri. Sial, ada ikan. Qin Chen tercengang. Apa yang aneh tentang ini? Galaksi Primal Chaos adalah rumah bagi energi spiritual langit dan bumi. Jadi secara alami, kehidupan dapat berkembang di sana. Selain itu, semua ikan ini mengandung Ki Primal Chaos, menjadikannya tonik vital bagi setiap venerable. Naga leluhur agung yang sunyi mencibir. Nadanya jelas menyiratkan bahwa Qin Chen tidak tahu apa-apa. Qin Chen terdiam, mengerutkan kening. Jadi, cakram giok kekacauan primal juga ada di galaksi kekacauan primal ini. Apakah kau perlu memancing untuk mendapatkannya? Rasa heran muncul di benaknya. Bukankah ini sama dengan galaksi Netherworld? Bagaimana mungkin harta karun seperti cakram giok kekacauan primal bisa dipancing? Naga leluhur agung yang sunyi menatap Qin Chen seolah-olah ia idiot. Untuk mendapatkan cakram giok kekacauan primal, seseorang harus menjelajah ke kedalaman galaksi kekacauan primal ini. Apakah galaksi kekacauan primal ini bisa diakses? Jika galaksi kekacauan primal ini bisa diakses, bagaimana mungkin para yang mulia ini tinggal di sini dan memancing? Kau harus tahu bahwa di galaksi Nether, bahkan yang mulia surgawi pun tidak bisa menyeberang, dan mereka yang masuk pasti akan mati. Aura galaksi kekacauan ini tidak lebih lemah dari galaksi Nether. Qin Chen yakin jika ia memasukinya, ia pasti akan mati. Galaksi kekacauan penuh dengan bahaya. Dengan kekuatanmu saat ini, kau pasti akan mati jika memasukinya. Namun, hanya karena kau tidak bisa masuk ke sini bukan berarti seluruh galaksi kekacauan tidak bisa dimasuki. Ada tempat di galaksi kekacauan ini yang bisa dimasuki dengan aman. Jadi kau harus menemukan tempat itu terlebih dahulu. Di mana tempat itu? Tanya Qin Chen. Aku juga tidak tahu. Naga leluhur agung menggelengkan kepalanya. Qin Chen hendak mengumpat. Apa yang bisa kau katakan jika kau tidak tahu? Aku tidak tahu. Tapi ada sesuatu yang tahu. Bukankah kau membawa udang naga merah cakar raksasa Nether? Biarkan dia memasuki galaksi kekacauan ini. Sekarang setelah dia membangkitkan jiwa naga, dia pasti bisa menjelajahi galaksi kekacauan ini. Waktu. Kau hanya perlu dia menemukan satu hal. Hanya dengan menemukan hal itu, kita bisa menemukan tempat itu di galaksi kekacauan, kata naga leluhur agung. Bisakah Xiaolong masuk? Apa yang perlu dia temukan? Jangan tanya itu. Kau akan tahu nanti. Biarkan naga merah cakar raksasa Nether masuk. Galaksi kekacauan terus bergetar, menandakan bahwa seseorang telah memasuki tempat istimewa ini di galaksi kekacauan. Jika kita membuang waktu lagi, semuanya akan terlambat. Petik 2. Setelah naga leluhur agung selesai berbicara, ia segera mengirimkan pikiran suci ke dalam benak Xiaolong. Pergilah. Temukan entitas ini di galaksi kekacauan ini. Ingat mantra yang kuajari padamu. Masuki galaksi kekacauan ini dan praktikkan untuk menarik perhatian entitas itu. Qin Chen melihat bahwa naga leluhur agung telah memberi perintah dan segera melemparkan Xiaolong ke galaksi kekacauan. Plop. Setelah Xiaolong memasuki galaksi kekacauan,
ia langsung berubah menjadi bayangan naga dan menghilang dengan cepat. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Qin Chen terkejut. Setelah naga kecil itu memasuki galaksi kekacauan, ia tidak disapu oleh galaksi kekacauan. Meskipun tidak semulus saat berenang di galaksi neter, rasanya sangat nyaman. Namun, tindakan Qin Chen langsung menarik perhatian banyak venerabel yang hadir. Apa yang dilemparkan anak itu ke galaksi? Sepertinya udang karang. Seseorang dengan mata tajam berseru. Orang ini, para venerabel yang pernah bertemu Qin Chen di Danau Jiwa Sarang Naga Keos sebelumnya tercengang. Ketika Qin Chen berada di Danau Jiwa, ia menggunakan udang karang ini untuk menangkap harta karun. Tanpa diduga, ia masih menggunakan trik yang sama sekarang. Untuk sesaat, banyak venerabel mendekat, ingin melihat hal baik apa yang bisa ditangkap Qin Chen dengan naga kecil itu. Qin Chen duduk bersila di galaksi, dan waktu berlalu. Tiba-tiba, boom, galaksi keos di bawah langsung memancarkan gelombang dahsyat, dan seluruh galaksi keos melonjak. Perhatikan, benda ini telah tertarik, kata naga kuno dari zaman kuno tiba-tiba. Begitu ia selesai berbicara, naga kecil itu berubah menjadi hantu naga sungguhan, dan tiba-tiba melesat ke angkasa dari galaksi yang kacau, langsung menerjang Qin Chen, dan memasuki cakram giok penciptaan Qiankun milik Qin Chen. Saat naga kecil itu melesat ke angkasa, seekor kura-kura laut emas tiba-tiba melesat ke angkasa dari galaksi yang kacau. Kura-kura laut emas ini sebesar gunung kecil, dengan lapisan tebal cangkang kura-kura emas di punggungnya, dipenuhi dengan napas kekacauan. Terdapat tanda-tanda berbintik-bintik yang berubah menjadi rantai ilahi emas. Saat ia melesat keluar dari galaksi yang kacau, ia melesat ke angkasa bagai matahari yang terik. His! Harta apa ini? Kura-kura laut emas besar. Ambillah. Banyak venerabel yang awalnya memancing di sini semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka memancing di sini, tetapi hanya menangkap beberapa ikan kekacauan. Selain itu, mereka tidak melihat apapun. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kedatangan Qin Chen justru akan menyebabkan munculnya seekor kura-kura laut emas. Pada saat yang sama, banyak yang mulia menatap Qin Chen dengan mata berapi-api. Mereka semua melihat bahwa udang karang di tubuh Qin Chen lah yang mengeluarkan kura-kura laut emas. Udang karang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka bisa mendapatkannya, bukankah mereka akan kaya? Banyak yang mulia menunjukkan keserakahan di mata mereka.